Masa lalu Anda ini menyedihkan sekaligus mengerikan. Anda katanya pernah jadi tukang semir sepatu, betul? Betul, Pernah juga ngamen. betul. Nah, kemudian pernah jadi joki 3 in 1. 3 in 1. Oke, terus di sini juga Anda pernah jual koran, Ya, jual kantong plastik. ya. Jadi bisa cerita sedikit apa yang terjadi sampai Anda lebih banyak di jalan ini kalau saya lihat ya daripada di rumah. Jadi pertama kali saya mengawali turun ke jalan tentu saja ini permasalahan keluarga ya Pak ya. Saat itu tahun 1998 itu kan lagi krismon ya. Sehingga membuat keluarga saya sulit secara ekonomi. Sehingga menghantarkan saya mau tidak mau saya harus turun ke jalan. Alasannya apa? Saya ingin membantu orang tua saya yang sedang kesulitan secara ekonomi. Oke, dengan apa yang Anda kerjakan yang saya sebutkan tadi ya. Betul. Itu umur berapa itu ya? 15 tahun Pak. 15 tahun. 15 tahun. Artinya Anda kalau sekolah tingkat apa itu ya? Sudah SMP sih sebetulnya. SMP. SMP. Oke, jadi Anda masa remaja Anda habis di jalanan. Jalanan. Kalau di total berapa lama Anda hidup di jalanan seperti itu tadi? Tahun 2000 sampai 2015. Ya. 15 tahun Ya, betul. di jalanan. Betul. Jadi orang tua Anda pekerjaannya apa ini? Orang tua saya biasa becak ya. Saat itu dia di pasar. Kalau ibu, kebetulan ini ibu mohon maaf, ibu sambung ya. Oke, ibu kandung jadi di Coblong. ayah berpisah dari ibu kandung, kemudian menikah dengan Ya. ibu yang sekarang. Betul. Baik, nanti cerita ya, Baik. bagaimana hidup Anda kemudian bisa berbalik. Karena saya dengar Anda sekarang menjadi penggagas berdirinya komunitas rumah belajar. Baik ya, ini untuk siapa nih rumah belajar ini? Yang belajar ini kelompok sasarannya adalah anak-anak pemulung, anak-anak marginal. Oke, bagaimana kok bisa kemudian mendirikan komunitas rumah belajar? Awal mulanya saya lihat nih, saya melakukan observasi banyak sekali di sekitar lingkungan ini anak-anak yang memang menghabiskan waktu mereka mulung atau ngamen gitu ya. Sehingga saya terdorong atau terpanggil rasa-rasanya saya juga dulu pernah merasakan seperti itu. mereka gitu. Saya bisa bantu apa ya? Kenapa nggak membuat rumah belajar saja supaya mereka waktunya tidak banyak di luar atau di jalan seperti itu. Lalu saya buatlah rumah belajar, hanya saya dengan anak 2 orang itu, 2 tetangga gitu ya. Oke, dimulai dengan 2 anak Dua anak tidak banyak. Yang ngajar siapa? Yang ngajar saya. Oh. Saya hanya memanfaatkan Apa ilmu yang yang Anda saya ajarkan? punya gitu kan, hanya bisa mengajarkan ngaji gitu ya. Kemudian banyak ternyata dari respon-respon dari tetangga kanan kiri itu, Mas Abdul saya titipkan anak saya untuk belajar di sini. Saya pikir saya harus tidak bisa berjalan sendiri, saya harus libatkan orang lain. Adakah pesan buat mungkin ya anak-anak atau masyarakat yang selama ini menolak kehadiran anak-anak pemulung, anak-anak jalanan, pengamen, tukang jual koran dan lain-lain, mereka tidak melihat ini sebagai salah satu masalah sosial ya. Nah, bisakah Anda pesankan bagaimana masyarakat menghadapi atau menyikapi situasi dan kondisi anak-anak yang kehilangan kesempatan dalam pendidikan karena mereka harus turun di jalanan? Pesan saya adalah ini menjadi tanggung jawab kita bersama, baik pemerintah, baik masyarakat maupun pemerintah. Artinya ini harus kita artinya semuanya harus memiliki andil bersama gitu ya. Jadi tidak melulu bahwa ini tugas pemerintah, Betul. kita apatis saja Betul, tidak ya. betul. Kita juga harus ikut Betul. berperan serta. Kalau bukan kita siapa lagi gitu. Oke. Saya dengar bahwa Anda punya kegiatan pendidikan ya. Yap. Sudah berapa lama Anda terjun ke dunia pendidikan? Sudah masuk 14 tahun ini. Katanya Anda mendirikan sekolah gratis. Tepat sekali. Berapa banyak sekolah Anda ini? Sudah ada 5 sekolah. Gratis semua? Semuanya gratis. Berarti Anda ini orang kaya ya? Kaya hati. Kaya hati. Oh, itu lebih berarti ya? Oke. Tapi pekerjaan Anda apa sebenarnya? Saya kalau sekarang memang jadi guru. Sekolah gratis itu kan butuh biaya. Nah, boleh tahu atau enggak. Tapi kalau Anda merahasiakan nggak apa-apa. Gaji Anda atau pendapatan Anda sebulan berapa? Kalau gaji saya di dalam sebulan itu udah sampai 1 juta. Udah sampai 1 Kok juta. berani-beranian bikin sekolah gratis? Tapi
saya bikin sekolah gratis sama teman-teman atas panggilan jiwa dan kami melakukan banyak hal untuk membiayai itu. Nah, pekerjaan Anda sekarang guru, tapi Anda sendiri punya latar belakang pendidikan guru? Latar pendidikan saya memang guru. Saya sarjana pendidikan sejarah dari alumni Universitas Hamzah-Anwadi di Lombok. Jadi klop lah ya. Ya, klop. Berangkat dari cerita tadi ya, bahwa Anda punya ada 5 sekolah gratis. Awal mulanya bagaimana kok sampai Anda bikin sekolah itu? Awal mulanya saya tidak sama sekali berkeinginan menjadi seorang guru. Tetapi waktu itu di tahun 2007 kami punya klub namanya Klub Diskusi Sejarah. Kami sangat senang sekali melakukan penelitian-penelitian di tempat-tempat terpencil yang unik-unik sudah. Akhirnya suatu ketika kami dapat proyek penelitian di Kecamatan Bayan. Kecamatan Bayan itu masih kental adat istiadatnya dan di situ kami dapat penelitian selama 3 bulan. Dari sana kemudian kita sering ketemu dengan masyarakat setempat yang kemudian mereka berkeluh kesah. Yang keluh kesahnya isinya adalah tentang kesulitan mereka menyekolahkan anak-anaknya sebab di wilayah itu masih jarang lembaga pendidikan yang ada. Dan kemudian juga topografi di situ pegunungan kan. Kemudian akses lalu lintasnya tidak lancar. Artinya di situ masih jalan pedesaan yang tidak ada angkot, kemudian ojeknya juga masih jarang. Jadi anak-anak ini kalau mau sekolah jauh? Jauh. Berapa jauh? Kalau waktu itu mereka mau sekolah SMP misalkan, mereka harus jalan kaki sampai dengan 3 sampai 5 kiloan. Jalan kaki. Jalan kaki. Dengan rute yang sangat lumayan sulit lah. Naik turun. Naik turun. Oke, kemudian kalau dia mau sekolah SMK misalkan atau SMA atau aliyah, mereka harus menempuh perjalanan sampai puluhan kilo, Pak. Lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Tuh, sehingga kalau orang setempat menyekolahkan anaknya mau tidak mau mereka harus beliin sepeda motor dulu. Sedangkan ekonomi mereka di situ ya sawah tak ada hujan. Jadi kalau tidak mampu beli motor, ya tidak sekolah. Anaknya tidak sekolah. Tidak bisa sekolah. Ini SMK jurusan apa aja itu? Awalnya kami buka jurusan pertanian. Pertanian waktu itu murid pertama kami sekitar 30 orang. Waktu itu karena banyak yang nganggur tidak sekolah dan masih dalam usia sekolah SMA ya kami suruh masuk belajar dan waktu itu sekitar 30-an orang. Karena kami waktu itu belum punya gedung, kami kerjasama dengan kepala sekolah SD 3 Bilok Petung namanya di situ. Kami minjam lokal sore hari di sana. Pinjam di sekolahnya pembelajarannya. Ya. Itu selama 1,5 tahun kami numpang di SD itu. Baru kami urunan dengan uang sama teman-teman baru dapat bikin bangunan di lokasi yang kami punya. Untuk membangun sekolahnya waktu itu lokal sekolah saya sama teman-teman nyetel layar tancap. Itu selama hampir 6 bulan setiap malam Kamis dan malam Minggu. Untuk apa layar tancap itu? Untuk mengumpulkan biaya pendirian lokal. Jadi yang nonton bayar? Yang nonton bayar. Uangnya dikumpulkan? Uangnya kita kumpulin. Untuk bangun sekolah? Bangunan awal. Selain itu waktu itu kami juga nulis, Pak. Saya penulis lepas sama teman-teman. Kalau dapat headline baru dibayar. Kalau tidak headline berita kita yang dibayar. Oke. Tapi itu juga cara ya? Itu juga cara untuk kita bisa mendapat dana supaya adalah kita pakai. Tunggu, gurunya ini yang ngajar-ngajar di situ dibayar atau relawan atau gratis? Awalnya relawan semua, Pak. Kita tidak bayar. Paling bayarannya sekali semester itu 200-300 ribu dulu. Dulu waktu awal-awal. Tapi sekarang alhamdulillah sudah kita dibayar semua. Dari mana uangnya? Setelah kita berjalan lama kita dapat biaya operasional dari pemerintah. Biaya operasional sekolah. Jadi di MTS kita dapat biaya operasional dari Kementerian Agama. Di situ dari lewat Kemenak setempat kita dapat yang namanya BOS. Kemudian di SMK kita juga dapat BOS dari Dikpora. Itu yang kita gunakan untuk membiayai. Mas Asri, saya kalau ketemu orang-orang seperti Anda ya yang terpanggil untuk membantu masyarakat ya bahkan mengorbankan waktu, pikiran ya, perasaan, uang, itu saya selalu ingin tahu siapa orang tuanya. Jadi saya ingin tahu orang tua Anda ini pekerjaannya apa, pendidikannya apa? Orang tua saya yang laki-laki ataupun yang perempuan tidak tamat SD. Dua-duanya tidak tamat SD. Ayah saya seorang petani. Saya orang petani sudah meninggal salin saya di tahun 2013. Beliau sudah almarhum di tahun 2013 meninggal. Yang perempuan masih sampai sekarang
dan beliau sekarang tidak kami kasih bekerja, cukup di rumah Kenapa saja. berhenti di SD waktu itu pendidikan orang tua? Ceritanya sih orang tua saya itu dulu tempat pendidikannya jauh, jauh sekali sehingga mereka kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan dan waktu itu masih zaman Nippon katanya, zaman Nippon, Jepang. zaman Jepang mereka terhalang oleh itu Pak, oleh Nippon katanya Oleh karena Dai waktu itu Nippon. di daerah saya ada pasukan Nippon katanya di tempat Oke, tinggal saya. jadi itu. anak-anak Ah. Indonesia putra daerah itu nggak gampang mengakses pendidikan ya. Iya, sehingga mereka tidak dapat mengakses pendidikan dan akhirnya sampai usia sekarang beliau tidak tamat SD. Oke, nah orang tua tidak tamat SD tapi Anda kok bisa jadi sarjana? Saya tidak tahu sih, mungkin itu jalan dari Tuhan. Memang pada dasarnya saya sendiri tidak mau bersekolah, tidak mau bersekolah. Hah, dulu tidak mau Ya, bersekolah? tamat Karena SMP saya bilang sama ayah saya tidak mau sekolah, saya mau cita-cita saya jadi petani sukses. bukan guru ya? Bukan guru. Tapi ayah selalu bilang sama saya, kamu jangan ikut ayah jadi petani. Kamu harus jadi orang katanya. Waktu itu entah jadi orang apa, ya jelas jadi orang kan. Emang Itu petani bukan orang ya? Jadi orang kamu harus sekolah. Oke, Nah, itu berarti memang zaman dulu ya, zaman petani dulu. itu menderita betul Kamu ya? harus bersekolah dan bisa merubah nasib, dia bilang sama saya. Kalau kita lihat ya dari apa yang Anda lakukan sekarang ini, apa dampak atau perubahan yang terasa dengan adanya sekolah-sekolah di beberapa daerah terpencil tadi? Dengan adanya sekolah-sekolah yang kami rintis bersama teman-teman itu, alhamdulillah sekarang motivasi masyarakat yang ada di wilayah sekolah-sekolah yang kami bangun untuk menyekolahkan anaknya tinggi. Kemudian mindset anak-anak di situ juga berubah. Dia harus dapat sekolah. Bahkan sekarang lebih banyak mereka nuntut orang tuanya untuk menguliahkan mereka, gitu, menguliahkan mereka karena ada kesadaran bahwa ilmu kesadaran pendidikan diri penting. bagi diri mereka untuk bersekolah. Kemudian kami juga di situ tidak hanya mendidik mereka tentang pelajaran-pelajaran, tetapi kami mencoba di sekolah-sekolah yang kami bangun ini memberikan pendidikan kreativitas. Kayak kami mendirikan di situ ada Smart School Course namanya di dalam sekolah. Itu khusus bahasa Inggris gratis. Karena kami merasa bahwa Lombok ini punya peluang pariwisata yang besar nanti ke depan. Akhirnya kami menyiapkan mereka. Dan alhamdulillah dari alumni-alumni Smart School Course ini kami sekarang sudah banyak kerja di hotel, jadi tour guide dan sebagainya. Itu dengan kreativitas yang kami tularkan itu akhirnya mereka punya bekal untuk bekerja di lapangan, masuk ke dunia kerja dan industri. Oke, ini dalam konteks mempersiapkan SDM di dunia pariwisata juga ya? Ya, selain itu kami juga selain dunia pariwisata kami menyiapkan mereka untuk pengolahan sampah. Pengolahan sampah di sekolah kami bikin pupuk organik. Ada pupuk organik cair dan ada pupuk organik padat. Dan itu kami buat bersama siswa dan guru dan kami jual ke masyarakat. Yang sedang bercerita sosok yang dulu nggak mau jadi guru. Ya. Tapi hari ini punya prestasi di dunia pendidikan. Jadi menarik sekali ya, terima kasih Mas Asri ya. Banyak perubahan yang Anda ceritakan Ya, dengan berapi-api tadi ya. Banyak Saya yakin perubahan. masih banyak lagi yang Anda mau ceritakan, tapi Banyak. waktu kita yang sempit. Ya. Tapi apa yang direncanakan untuk ke depannya? Kedepannya kami ingin lembaga-lembaga pendidikan yang kami dirikan ini memiliki fasilitas yang lengkap, karena sampai saat ini ya fasilitas kami masih tidak terlalu lengkap lah, masih seadanya karena memang kita dengan dana sendiri memang ada backingan dari pemerintah, tetapi yang namanya pemerintah banyak sekali tugas dan tanggung jawabnya mungkin tidak sampai sana untuk membangunnya, sehingga ke depan kami berharap kami punya fasilitas yang lengkap sehingga bisa mengembangkan banyak sekali kreativitas bagi siswa-siswi kami untuk menghadapi MEA ini, terutama untuk menghadapi MEA karena nanti mereka di masa depan kita tidak tahu entah bagaimana yang akan mereka hadapi itu. Baik Gitu. ya. Apa yang Anda dan teman-teman lihat dari Kementerian PUPR di daerah-daerah yang 3T tadi? Terluar, terdepan, tertinggal. Bagaimana kondisi ajar mengajar di sana? Iya, kita melihat bahwa ya Indonesia sudah lebih dari 75 tahun ya kita merdeka. Tetapi di beberapa sudut negeri ini gitu ya, masih banyak prasarana-prasarana pendidikan yang jauh dari layak gitu ya. Jadi
Jadi kalau dari sisi prasarananya, pertama sekolah-sekolah ini ya ini untuk akses aman ya. Jadi bersekolah dengan tenang, dengan nyaman, ini sangat terbatas itu ya. Jauh dari kata layak gitu ya. Jadi Oke. atapnya banyak yang atapnya dari atap rumbia begitu. Iya. Dan ketika hujan, mereka terpaksa harus pinggir dulu gitu, Bocor. berteduh dulu. Karena memang bukan hanya bocor sebenarnya, Oh, itu takut air udah rubuh. masuk gitu Oh, kan, iya. gitu ya. Kemudian kalau dari sisi dinding dan sebagainya, nah ini juga ya jauh dari kata layak gitu ya. Banyak dari papan kayu dan itu menggunakan bahan seadanya. Dan ini memang dibangun mungkin di sekitar tahun 70 dan tahun 80 yang sampai hari ini ya banyak belum dilakukan renovasi atau pembangunan baru. Pak Jokowi ya, itu mendorong agar urusan bangunan sekolah ini jangan membuat guru-guru menjadi terpecahkan konsentrasinya. Betul. Mereka harus fokus. Dan kemudian ada tanggung jawab yang diberikan kepada Kementerian PUPR. Persisnya bagaimana itu ya? Begini, pertama Presiden melihat bahwa kemajuan bangsa ini, pembangunan ini salah satu pilar utama adalah peningkatan sumber daya manusia. Ini yang utama. Karena itu harapan beliau adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan kementerian-kementerian lain yang punya tanggung jawab menyelenggarakan pendidikan fokus kepada kegiatan belajar mengajar, peningkatan sumber daya manusia. Dan aspek sarana prasarana diserahkan kepada Kementerian Teknis yang dalam tanda petik ahlinya begitu. Oke. Dan itulah yang memberikan amanat kepada Kementerian PUPR dalam sidang kabinet 18 Juli tahun 2018 untuk melakukan renovasi dan rehabilitasi terhadap prasarana pendidikan ya. Ini sekolah, kemudian madrasah, serta juga ada beberapa perguruan tinggi yang ya ini investasi yang harus segera memperoleh manfaat ya gitu. Ada yang mangkrak dan sebagainya yang harus kita selesaikan. Ya. Nah, kriterianya apa kalau boleh tahu? Jadi begini, kalau melihat jumlah sekolah di Indonesia ini cukup banyak, Pak. Jadi ada 266.000 sekolah gitu ya, Wow. negeri dan swasta. Tetapi di daerah 3T yang kondisinya rusak berat seperti ini kurang lebih ada 10 ribuan. Nah ini menjadi PR besar kita. Jadi inilah yang menjadi prioritas utama untuk segera kita tangani. Karena kan sangat berisiko sekolah-sekolah yang rusak berat itu apabila tetap digunakan kan bisa mengakibatkan misalnya ada bangunan yang roboh dan Ya, sebagainya. kita sering dengar juga itu bangunan roboh, bahkan ada yang sampai orang atau Iya. siswa kehilangan nyawa gara-gara itu ya. Betul. Dan yang kedua lokasinya. Ini yang biasa yang terisolir dari daerah yang terluar, terdepan di daerah perbatasan itu ya. Kemudian daerah-daerah yang tertinggal di mana pemerintah daerah sebenarnya kan penanganan untuk sekolah ini tanggung jawab pemerintah daerah. Tetapi karena ruang fiskal di daerah itu kan sangat terbatas, beberapa daerah itu masih miskin, tertinggal untuk penyelesaian kebutuhan dasar juga cukup berat. Nah karena itu kan tetap negara harus hadir. Perlu intervensi. Perlu Ya. intervensi. Pak Iwan, saya ingin tahu kalau seandainya ada gempa, kemudian sekolah-sekolah itu rubuh hancur, seperti tadi kan ada di gambar Iya. tadi. Bagaimana Kementerian PUPR melihat situasi dan kondisi seperti ini? Walaupun mereka bukan di daerah terdepan, tertinggal, terluar tadi, Ya. apakah itu juga menjadi prioritas? Iya. Terus terang kalau di daerah apabila terjadi kejadian bencana, kami Kementerian PUPR biasanya langsung turun. Dan bagi kami ya PUPR melihat ini bukan sebagai sebuah proyek, tapi saya bilang ke seluruh pasukan saya, tim saya, ini operasi kemanusiaan gitu. Operasi kemanusiaan, iya itu nama yang paling tepat itu ya. Upaya untuk segera memulihkan kembali gitu ya. Iya, jadi Agar kita nggak bicara soal di daerah mana, tapi selama ada bencana dan sekolah hancur karena bencana itu, maka Kementerian PUPR turun dan itu menjadi prioritas. Iya. Walaupun tidak masuk dalam anggaran tadinya. Iya, harus segera langsung turun itu. Baik. Nah, kalau boleh tahu target untuk tahun ini berapa? Jadi kami menangani kan mulai tahun 2019 ya. Jadi amanat 2018 diberikan, kemudian payung hukum untuk melaksanakan ini baru 2019. Dari pertengahan 2019 sampai dengan akhir 2020, 1,5 tahun, kami sudah menyelesaikan 1.763 sekolah, 245 madrasah, kemudian tadi ada 53 gedung, Anda perguruan hafal tinggi ya? negeri. Ya ini data yang harus kami pertanggungjawabkan karena terus terang kan Di ini otak amanah Anda pas ini. amanah Aduh, sekolah ini yang harus saya laporkan kepada kementerian-kementerian lain yang terkait ya, Kementerian Pendidikan. Nah, karena setiap saat mereka akan bertanya berapa Iya, udah sekolah Pak yang sudah ditangani gitu.
Oke, Tahun kalau ini insya Allah target 3.000 sekolah kita akan selesaikan. tahun gitu. ini. Tahun ini. Oke. Kemudian sampai 450 madrasah gitu ya. Dan ada mungkin sekitar 20 gedung perguruan tinggi yang Oke. mangkrak kita selesaikan.